Dan untuk mengelaborasi lebih dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri telah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami Emerson Yunto, penggiat anti korupsi sekaligus Wakil Direktur Visi Integritas. Selamat sore Bung Eson. Selamat sore Mbak. Oke Bung Eson, ini ada kabar gembira dari pencegahan ataupun pengungkapan kasus korupsi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka kasus korupsi PT Asabri. Bagaimana kemudian Anda dan juga teman-teman penggiat anti korupsi melihat penanganan kasus korupsi ini oleh Kejagung, Bung Eson? Ya, yang pasti ini surprise ya. Artinya ada kasus korupsi besar selain Jiwasraya dan juga sekarang Asabri yang ditangani oleh Kejaksaan. Nilainya juga sangat fantastis. Jiwasraya hampir 16 triliun lebih, kemudian yang sekarang ada 22 triliun. Nah, yang kemudian perlu diwaspadai adalah kasus ini tidak hanya sekedar dibongkar, tapi juga dituntaskan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana aset-aset milik koruptor itu bisa kembali, atau misalnya kerugian keuangan negaranya bisa kembali ke kas negara. Dalam hal ini mungkin Asabri. Gitu. Oke, Bung Eson, selain aset-asetnya yang harus dirampas untuk dikembalikan ke negara, apakah perlu pelaku ini dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang mengingat kerugian negara 23,7 triliun lebih besar dibandingkan kasus korupsi yang pernah ditangani KPK seperti Senturi, kemudian Jiwasraya, begitu Bung Eson? Ini yang kemudian juga kita dorong ya. Jadi sangat disayangkan kalau para pelakunya hanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Tren di mana-mana dalam kasus korupsi biasa setelah melakukan praktek korupsi dia akan melakukan praktek pencucian uang. Kita mungkin masih ingat misalnya di kasus Jiwasraya bagaimana pelaku korupsi di Jiwasraya itu melakukan misalnya cuci uang di kasino atau beli misalnya sejumlah barang-barang mewah. Pastinya ketika dia melakukan tindakan pencucian uang, membeli barang-barang mewah, itu kan tidak akan menggunakan nama yang bersangkutan gitu ya, atau nama terdakwa. Nah, mekanisme ini hanya bisa diproses jika pelaku dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kalau hanya dijerat dengan undang-undang korupsi, jadi yang aset barang yang atas nama terdakwa lah yang hanya bisa disita. Di luar itu tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau hanya dijerat dengan kasus korupsi, ada fenomena menarik misalnya di vonis kasus korupsi kan pilihannya begini. Terdakwa harus membayar uang pengganti senilai uang yang dikorupsi. Jika tidak akan ditambah kurungan pidana 6 bulan sampai biasanya 1 tahun. Terdakwa biasanya akan memilih, ya udah saya diperpanjang aja masa kurungannya daripada misalnya saya harus mengembalikan uang kerugian keuangan negara. Oke, Bung Eson, ini yang menarik bahwa 2 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dari 8 tersangka ini ternyata adalah tersangka yang sama dengan kasus Jiwasraya. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi di 2 perusahaan plat merah, Bung Eson? Ya, yang harus dilihat adalah soal mekanisme pengawasan di internal BUMN jasa keuangan ya. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan ada sekitar 15 BUMN di jasa keuangan dan juga asuransi ya. Mulai dari Jiwasraya, kemudian Asabri, ada beberapa kasus-kasus korupsi. Trennya pastinya akan berbeda dengan kasus-kasus korupsi di jasa konstruksi ya. Kalau kasus-kasus terkait dengan jasa keuangan atau asuransi, mereka biasanya akan bermain-main di pemberian kredit, main saham, kemudian atau misalnya investasi bodong dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harusnya jadi perhatian betul dari Kementerian BUMN ketika ada kasus ini muncul. Nah, langkah antisipatif atau koreksinya seperti apa? Itu yang kemudian kita tunggu agar itu tidak merembet ke tempat yang lain. Kita agak khawatir jangan-jangan yang baru terbongkar baru 2 gitu dari sekian banyak kasus korupsi. Apalagi Pak Erik itu kan pernah melaporkan paling tidak ada 53 kasus korupsi ke KPK ya. Ini yang kemudian jadi perhatian. Oke, Bung Eson, artinya harus ada evaluasi khusus dari Kementerian BUMN terkait dengan apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan plat merah. Tapi di sisi lain pemerintah ini menjamin bahwa dana nasabah PT Asabri yang mayoritas anggotanya adalah TNI dan juga Polri aman. Anda yakin bahwa dana nasabah bisa dikembalikan semua atau Anda malah pesimis, Bung Eson? Ya, antara pesimis dan yakin agak beda-beda tipis ya.
Kenapa bisa terjadi pesimisme? Karena ya tadi, gimana caranya misalnya pelakunya itu mengembalikan kerugian keuangan negara kalau hanya dijerat dengan undang-undang korupsi. Makanya dorongan kita adalah dengan pencucian uang. Kan agak naif bagi kita misalnya situ yang korupsi tapi uang negara yang harus negara yang harus menanggung itu. Jadi ini kayak kalau bahasa kitanya kerugian negara 2 kali. Makanya penting misalnya di banyak kasus korupsi kita untuk konteks pengembalian kerugian keuangan negaranya itu menjerat pelaku dengan 2 lapis, korupsi dan juga pencucian uang. Oke, kita tunggu nanti bagaimana Kejaksaan Agung mengungkap dan juga mengusut tuntas aktor-aktor dan juga para pelaku korupsi dalam kasus korupsi Asabri ini, dan apakah kemudian Kejaksaan Agung berani untuk menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nanti kita tunggu sepak terjang dari Kejaksaan Agung. Terima kasih sekali Bung Emerson Yunto atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.